Kelompok masyarakat yang kami pilih untuk menjadi fokus kajian adalah kelompok perempuan yang pernah bahkan sering mengalami kejadian catcalling. Catcalling didefinisikan sebagai siulan, panggilan, dan komentar yang bersifat seksual dari seorang laki-laki kepada perempuan yang lewat di hadapannya. Catcalling adalah perbuatan yang mengganggu kenyamanan seseorang, dan juga catcalling adalah sebuah tindakan yang menunjukkan bahwa ia tidak mempunyai rasa hormat kepada si perempuan. Di Indonesia, kasus catcalling sudah dianggap biasa oleh masyarakat setempat yang biasanya dapat ditemukan di tempat umum. Contohnya, transportasi umum, jalan raya, maupun tempat tinggal sekitar. Permasalahan catcalling ini semakin merajalela karena belum adanya hukum yang tegas tentang kasus catcalling ini, dan juga para catcaller atau orang yang melakukan catcalling belum mempunyai kesadaran diri untuk tidak melakukan tindakan tersebut. Baik, setelah wawancara, kami menggunakan matriks untuk melihat aspek-aspek yang digali oleh kelompok fokus. Yang pertama, masalah yang dihadapi adalah catcalling. Penyebab masalahnya adalah yang pertama, kurangnya edukasi tentang menghormati dan menghargai lawan jenis. Laki-laki merasa kalau mereka dianggap jantan apabila sudah melakukan catcalling, pakaian kurang tertutup, dan juga dianggap rendah. Yang kedua, ada upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut oleh kelompok fokus. Yang pertama, speak up di ruang publik atau media sosial, berpakaian tertutup, menghindari gerombolan laki-laki, mencari jalan lain kalau dikira jalan yang ingin dilewati terdapat segerombolan laki-laki, berusaha tenang dan mengacukan jika sudah terkena catcalling, menunjukkan rasa tidak nyaman, berani untuk meminta tolong, memberi teguran langsung, dan juga menghindari pergi ke ruang publik pada malam dan merasa perlu mengajak orang lain untuk menemaninya. Yang bertanggung jawab untuk mengatasi masalah tersebut adalah pemerintah, yaitu untuk meningkatkan kesadaran masyarakat dengan adanya hukuman untuk orang-orang yang melakukan catcalling. Yaitu juga ada individu itu sendiri, karena jika tidak ada kesadaran untuk memahami sesama, program-program yang dibuat pemerintah tidak akan berguna atau bakal sia-sia. Yang terakhir adalah masyarakat, jangan menormalisasi adanya catcalling. Ini adalah aspek yang digali dari kelompok non-fokus. Ada masalah yang dihadapi, yaitu catcalling. Penyebab masalah menurut kelompok non-fokus, yang pertama adalah budaya patriarki yang merendahkan kaum wanita. Yang kedua, pandangan bahwa laki-laki adalah dominan dan wanita adalah objek seksual. Ketiga, kurangnya pengetahuan bahwa catcalling merupakan hal yang salah. Keempat, sebagian besar merasa catcalling hanyalah bentuk pujian, candaan, bahkan keramah tamahan. Kelima, pakaian wanita yang mengundang atau kurang tertutup. Yang keenam, dandanan wanita yang mencolok. Adalah upaya yang telah dilakukan untuk mengatasi masalah tersebut menurut kelompok non-fokus. Yang pertama, menegur apabila ada yang melakukan catcalling. Yang kedua, melibatkan komunitas dan ikut mengadakan campaign. Terakhir, meningkatkan pengawasan di tempat-tempat umum seperti stasiun kereta, taman, atau jalan raya yang sering menjadi tempat terjadinya catcalling. Selanjutnya, siapa yang harus bertanggung jawab mengatasi permasalahan tersebut menurut kelompok non-fokus? Yang pertama adalah pemerintah. Pemerintah untuk menegakkan hukum dan aturan yang tegas tentang bentuk pelecehan catcalling. Yang kedua adalah institusi pendidikan, di mana institusi pendidikan ini mengajarkan sedini mungkin bahwa tindakan catcalling merupakan hal yang salah dan melanggar norma. Yang terakhir adalah keluarga. Keluarga mengajarkan nilai-nilai dan norma tentang menghormati lawan jenis dan menerapkan nilai-nilai tersebut di keluarga. Tidak terdapat kecenderungan dari kelompok fokus untuk bersikap apatis terhadap kondisi mereka. Mereka malah lebih aware dan sudah berusaha untuk melindungi serta membela diri mereka. Kelompok fokus merasakan adanya diskriminasi, perlakuan salah, atau ketidakberpihakan dari pihak luar. Karena ada beberapa orang yang belum sepenuhnya berempati terhadap kondisi tersebut, baik itu laki-laki maupun perempuan. Terdapat perasaan marah dan kecewa atas kondisi yang mereka hadapi yang disebabkan oleh kekuatan di luar kontrol mereka. Mereka merasa tidak melakukan kesalahan ataupun memancing terjadinya catcalling. Perasaan kecewa karena mereka sudah berusaha untuk menjaga diri, namun hasilnya sia-sia. Mereka tetap mendapatkan perilaku yang tidak senonoh itu. Terdapat kecenderungan dari kelompok non-fokus untuk menyalahkan kelompok fokus. Terdapat beberapa kelompok di luar kelompok fokus yang masih memandang bahwa kelompok fokus tidak selalu aware terhadap diri mereka. Terdapat kecenderungan dari kelompok non-fokus untuk menyalahkan kelompok fokus. Dalam hal ini, terdapat beberapa kelompok di luar fokus atau laki-laki yang masih memandang bahwa kelompok fokus atau perempuan tidak selalu aware terhadap diri mereka, sehingga terjadi penindasan atau peristiwa catcalling terhadap perempuan. Terdapat beberapa kelompok di luar kelompok fokus yang membela dan berempati pada kelompok fokus karena mereka merasa bahwa catcalling membuat orang tidak aman dan nyaman untuk keluar rumah. Namun, ada juga yang tidak dapat memahami kelompok fokus tersebut dan menganggap bahwa hal tersebut bukanlah hal serius. Beberapa menganggap bahwa apa yang dialami oleh perempuan tersebut hanyalah candaan dan perempuan dianggap lebay dalam menanggapi.
Refleksi yang dapat kami sampaikan atas proses pembuatan tugas ini adalah dari teori kritis, catcalling dapat dilihat dari aspek strukturalnya. Peristiwa catcalling yang marak terjadi dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh institusi sosial yang lebih besar seperti gender, budaya, dan hukum. Secara tidak langsung, catcalling merupakan bentuk diskriminasi berbasis gender. Hal ini dapat memungkinkan kekerasan psikologis dan menghalangi perempuan mendapatkan kesetaraan. Ketidakadanya hukum yang mengatur mengenai kekerasan seksual yang berbentuk verbal ini membuat catcalling masih marak terjadi. Keberadaan peraturan mengenai tindakan catcalling ini menjadi semakin penting karena dapat menjadi awal meningkatkan kesadaran para pelaku catcalling mengenai dampak yang mungkin terjadi pada perempuan atas tindakannya tersebut. Dari proses pembuatan tugas ini, kami menjadi sadar bahwa catcalling disebabkan oleh banyak hal, salah satunya dari aspek struktural. Aspek struktural ini memiliki arti bahwa kehidupan masyarakat sehari-hari dipengaruhi bahkan dikendalikan oleh institusi sosial yang lebih besar seperti politik, ekonomi, hukum, budaya, gender, dan ras. Teori kritis juga tidak hanya sekedar menjelaskan mengenai struktur-struktur, melainkan berusaha untuk menunjukkan bahwa struktur-struktur tersebut penuh dengan penindasan, ketimpangan, dan ketidakadilan di masyarakat. Dengan menunjukkan adanya ketimpangan dan ketidakadilan struktural tersebut, teori ini dapat membantu masyarakat untuk memahami secara sadar bahwa kondisi yang dialaminya penuh dengan penindasan sehingga perlu membangun kesadaran individual secara kolektif dan melahirkan kesadaran emansipatif.